Potensi Ba Alawi memicu peristiwa Sampit Jilid kedua. Melihat perilaku dan kelakuan dari para Ba Alawi yang senantiasa mengunggulkan diri, memandang rendah orang lain, serta rasis. Kalau pemerintah mendiamkan, tak tertutup kemungkinan peristiwa Sampit dengan skala yang lebih luas dan lebih besar akan terjadi. Ngeri-ngeri sedap ya. Pulang Jumatan, saya melihat Kang Rifki Zulkarnain, orang Madura. Beliau berbicara tentang tragedi Sampit. Siapa yang tidak tahu tragedi Sampit? Masyarakat Madura versus orang Dayak. Beliau terangkan asbabun nuzulnya. Kenapa tragedi Sampit ini bisa terjadi? Bukan berarti mengulik peristiwa lama, mengulik luka lama, tetapi ini bisa menjadi bahan pelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari. Kenapa bisa beliau bercerita itu? Beliau hubungkan dengan konflik antara klan Ba'alwi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa beliau sampai menghubungkan peristiwa Sampit dengan habaib ini? Karena ternyata akar masalahnya sama, atau hampir sama, atau bahkan lebih parah. Pengklaiman bahwa Indonesia milik Aulia Tarim, bahwa Indonesia adalah pintu Tarim, bahwa Indonesia itu adalah Yaman kedua, bahkan yang terbaru, Tanah Pasundan itu adalah milik Habib. Dulu juga sama. Dayak itu dikatakan sebagai Madura kedua. Jadi beliau melihat ini akarnya sama. Persoalan pencaplokan. Ketika persoalan pencaplokan berarti persoalan harga diri. Ketika persoalan harga diri, nyawa urusannya. Oh, ngeri, Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi potensi ini jangan sampai kita abaikan. Nah, diharapkan negara cepat sadar akan problem ini. Lalu masyarakatnya juga ada kewaspadaan. Lalu ada introspeksi diri juga dari para kabaib. Anda ini hidup di mana, asal-usul Anda seperti apa, jangan sembarangan dong. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang lambat laun. Seluruh masyarakat Indonesia akan menyadari bahwa memang kalian sedang menjajah sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Hati-hati, kalau sudah merasa bahwa seluruh masyarakat ini sedang dijajah, berarti sedang terancam. Kalau merasa sudah sangat terancam, nyawa urusannya, Pak. Khususnya tragedi Sampit atau Dayak versus Madura. Saya akan memutarkan sebuah cerita dari salah satu pelaku sejarahnya yang turut berkontribusi di dalam mendamaikan konflik antara Dayak versus Madura, yaitu Mbah Nun. Makanya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah martabatnya, harga dirinya orang Sampit Dayak itu dilukai. Karena pelabuhan Sampit dikai pelang pelabuhan Madura 2. Mureng-mureng. Lu kok Madura 2? Wah, itu terus perang. Madura tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong Dayak nek wis ngono iku wis apa jenenge? Irunge kan teko doan Madura iki. Madura iki. Sambu sapi kabeh. Oke ya, iki karo guyon-guyon rek ya, aja muring-muring ya, aja terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kabeh, aja kuwatir. Jadi salah satu faktor penyebab dari tragedi Sampit versus Madura itu adalah suku Madura mengklaim bahwa Sampit adalah Madura kedua. Saya akan putarkan peristiwa yang sama, yaitu Indonesia itu diklaim sebagai Hadramaut kedua. Videonya ini saya putar. Sampai dibilang bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Hadal Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Husain. Nah, itu apa bedanya antara
penjelasan dari Mbah Nun yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat meletusnya tragedi Sampit versus Madura adalah klaim dari suku Madura terhadap wilayah Sampit, di mana Sampit itu dikatakan sebagai Madura kedua. Dan di sini ada Habib yang mendeplori atau mengumumkan atau menceramahkan. Yang ceramah itu memuat klaim bahwa Indonesia adalah Hadramaut kedua. Apa bedanya antara kedua hal tersebut? Itu adalah sesuatu yang sama, yaitu klaim atas sebuah teritori wilayah tertentu. Ada banyak, dan diantaranya ini adalah Indonesia milik Aulia Tarim. Mari kita dengarkan. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi Jindan tadi itu menceramahkan bahwa Habib-Habib yang di Tarim itu mengatakan bahwa Indonesia adalah Hadramaut kedua. Kemudian Habib yang ini itu juga menceramahkan di media sosial dan disebarkan di media sosial secara luas bahwa Jawa adalah Bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Aulia Tarim itu yang dimaksud siapa? Ya, dari klan Habib Alwi sendiri. Nah, klaim itu kan sama dengan klaim yang dilakukan oleh suku Madura terhadap wilayah Sampit, yang dimana dikatakan bahwa Sampit itu Madura kedua. Tapi apakah hanya satu Habib saja? Ada lagi yang sekarang kembali viral yang mengatakan bahwa tanah Pasundan itu milik Habib. Itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Karena Habib yang miliki ini tanah. Ada juga video lain yang juga memiliki muatan klaim serupa atas kepemilikan tanah itu atau kepemilikan wilayah itu. Ada beberapa lagi seperti Purwakarta kalau tidak salah, Madura dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh beberapa sampel klaim yang mirip dengan atau bahkan sama dengan klaim yang dilakukan oleh suku Madura terhadap wilayah Sampit ketika menjadi faktor pembentuk meletusnya tragedi Sampit versus Madura. Nah, apakah Habib yang di Tarim itu memiliki pemahaman yang sama dengan Habib yang di Indonesia sebagaimana video-video tadi? Jawabannya adalah iya, secara substantif. Ini bisa kita saksikan di seminar Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang diselenggarakan di Kota Pontianak tahun 2016 kalau tidak salah saya putarkan ya. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. Alaysa al-Islam ya'muruna bi birril walidain wa silatir rahim? Bukankah Islam mengajarkan kita untuk bakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi? Nabi sallallahu alaihi wasallam عندما انتبهوا بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الصحابة إلى مصر
Indonesia. Ya, kenapa? Nah, itu videonya bisa teman-teman cari sendiri di YouTube ya. Di mana Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur ini yang dari Tarim Hadramaut itu memiliki paradigma bahwa Indonesia itu adalah anak dari Yaman, atau lebih spesifik Tarim Hadramaut. Jadi diposisikan bahwa Indonesia itu subordinat dari Yaman atau Tarim Hadramaut. Jadi kita, Indonesia itu diposisikan di bawah kendali, di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan dari Yaman atau Tarim Hadramaut, lebih tepatnya, lebih spesifiknya. Nah, paradigma dari Habib yang dari Tarim Hadramaut itu sama persis dengan paradigma yang ada di benak atau di pikiran atau di spirit atau di hati Habib-Habib yang ada di Indonesia. Bagaimana tadi telah diputarkan videonya. Oke, jelas, ngeri-ngeri sedap ya. Beliau kumpulkan data-data, video-video pengklaiman orang-orang Yaman itu, atau para kabaib itu. Bahkan bukan hanya habaib yang ada di Indonesia. Ternyata dari yang di Yamannya juga seolah-olah mengatakan bahwa Indonesia, bukan seolah-olah lagi, jelas mengatakan Indonesia seolah-olah di bawah Tarim itu, di bawah Yaman. Bahaya gak? Ini bahaya. Bahaya, Pak. Kita satu kali lagi saya katakan, tidak mengharapkan kejadian sampai terulang. Tetapi potensi ini jangan sampai kita abaikan. Saya sebagai orang Sunda, sebagai orang Jawa Barat, ketika ada Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan itu adalah milik Habib, masa kita mau diam aja? Masa kita nggak marah? Bahkan wajib saya kira kita marah. Apa maksudnya? Ya, kan bahaya. Kan bahaya. Bayangkan sekali lagi, bila sudah terjadi kesadaran secara menyeluruh dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa mereka ini siapa, asal usulnya dari mana, maksud dan tujuannya mau apa di sini, dan lain sebagainya. Datu gampang membedakan antara orang Indonesia dengan orang luar itu. Lihat dari budayanya lah. Itu yang paling gampang sekali mencirikannya. Kalau mereka sudah merasa orang Indonesia asli, ya, kalau merasa nih, ngapain dihubung-hubungkan kami orang Indonesia dengan Yaman? Kita ini orang Indonesia. Cek budayanya. Cocokkan dengan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Sama atau tidak? Enggak, Pak. Mereka tetap membawa budaya Yaman ke sini, membawa budaya Tarim ke sini. Mending sekedar kalau hanya membawa. Lebih parahnya menghujat, merendahkan, menghina budaya Nusantara. Itu parah, Pak. Mending sekali lagi hanya membawa ke sini, tidak merendahkan, tidak menginjak, tidak musyrikan budaya Nusantara. Budaya-budaya Nusantara banyak dihujat oleh mereka tuh. Jawa Barat terasa banget urusan itu tuh. Penghilangan harga diri, jati diri orang Pasundan oleh mereka itu kelihatan banget. Penjauhan manusia Nusantara terhadap leluhurnya oleh mereka terasa banget. Ini bahaya. Bahaya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi potensi ini jangan sampai diabaikan. Jangan sampai negara kita hancur, rakyatnya tercerai-berai hanya oleh sebuah suku, ras yang notabene bukan suku asli Nusantara. Kita harus memilih antara membiarkan klan Ba'alawi di sini dengan resiko rakyat Indonesia terpecah belah, atau kita usir Ba'alawi dari Indonesia agar persatuan
dan kesatuan negara terjamin. Pilihan ada di tangan kita.